Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi kita di Sahabat Inspirasi Presto. Kali ini kita dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Nur, ya Bapak Nur. Bapak Nur Gianto. Bapak Nur Gianto ini dia punya workshop namanya lumayan serem ini. Crocodile Art ya, Crocodile Art ya. Saya nggak tahu nih filosofinya nanti apa, kita tanyakan ke beliaunya. Apa namanya Crocodile Art ini dia ada di Wonosari di Patuh, Gunung Kidul ya. Tempatnya mantap sekali, view-nya juga bagus di sini. Yang jelas karya-karyanya juga saya lihat keren-keren semuanya. Oke, nah seperti apa nanti ceritanya dari Pak Nur ini? Mari kita tanya ke Pak Nur. Siang Pak Nur. Selamat siang. Selamat siang Pak. Nah ini saya ketemu Pak Nur ini dulu di ini Pak ya, di Balai Vokasi ya. Iya. Di BMPP ya. Di BMPP ya, susah banget nyebutnya Pak ya. Oh iya. Pokoknya saya nyebutnya Balai Vokasi ya. Balai Vokasi, boleh. Ya, waktu itu saya memang cerita ketemu Pak Nur, kebetulan dipertemukan. Ya, saya waktu itu ini ya, bukan namanya izin, Pak, jadi narasumber ya. Terus Pak Nur mengiyakan tuh saya rasanya kayak, wah ini rezeki nongkrong ya, alhamdulillah ya, saya dapat narasumber yang apa ya, maksudnya yang udah lama di perkayuan ya Pak. Terus kemudian juga ternyata juga pengguna setia lem Presto gitu, ya. Wah mantap ini teman-teman. Pak bisa diceritain nggak Pak, dulu awalnya Bapak terjun ke dunia perkayuan ini seperti apa Pak? Dan kenapa namanya Crocodile Art? Oh iya. Tunggu Pak Nur. Iya, terima kasih Pak. Kami dulu begitu lulus dari sekolah Pak, saya dulu sekolah di Institut Seni Indonesia. Oh isi. Iya, kita lulus tahun 98. Wih 98 reformasi Pak. Kemudian 99 kami langsung Pak, kebetulan ketemu pembeli. Ya dari Bali waktu itu. Dari Bali. Nah, waktu itu masih boomnya kerajinan antik primitif. Nah, kita waktu itu membuat patung buaya. Waktu itu, ya. Kita waktu itu dapat pesanan 15.000 unit. Ya, patung buaya. Ya, tapi patung buaya primitif itu. Oke. Makanya waktu itu kami juga sama sekali tidak punya alat Pak. Alatnya hanya punya satu set pahat. Satu set. 15.000 Kemudian ya, satu set pahat Pak. Iya. Wah itu tangannya langsung berasap itu. Iya terus. Iya. Dari satu set pahat itu saya terima pesanan. Ya, berani ini langsung. Iya, itu karena saya harus berani ya Pak. Enggak berani kita enggak masuk dan bilang gitu. Kemudian saya ngajak teman-teman Pak, teman-teman tetangga saya, kebetulan waktu itu saya ajak sejumlah 15 orang, masih sebaya dengan saya semua, masih muda kan, saya belum punya keluarga. Ya. Nah dari satu pahat itu tak ajari teman-teman, kemudian saya beli pahat ke Jepara. Oh. Nah, alhamdulillah teman-teman nggak lama mereka pada bisa Pak. Oh. Nggak lama sudah bisa dan alhamdulillahnya juga terpenuhi, ordernya terpenuhi. Alhamdulillah. Ya. Kemudian pesan lagi kedua berapa itu Pak jumlahnya? Kedua 10.000 Pak malah. Oh 10.000 ya. Yang pertama 15, yang kedua 10.000. Oh ya. Dan itu kita selesaikan sekitar 2 tahunan Pak. Satu project 2 tahun Pak. Berapa orang yang ngerjain Pak waktu itu Pak? Pertama 15 Pak. 15 orang yang ngerjain. Iya, 15. Tapi berguru dulu nih ke Jepara dia ya. Enggak Pak, ke tempat kita. Ke tempat kita Pak. Kita dari ke tempat kita. Oh, dari mana dari Jeparanya diimpor? Enggak, yang di Jepara kita beli alatnya. Oh, beli alatnya. Beli alat pahat Jepara itu Pak. Oh. Nah, pahat ukir. Tapi yang ngerjain tetap orang-orang sini. Orang sini tetangga-tangga semua. Ya, makanya kenapa kita namakan krokodil, karena ordernya yang pertama itu buaya. Teman-teman, kenapa namanya Crocodile Art ya? Jadi karena order pertama Namanya buaya. Buaya apa benar? Buaya Primitif. Primitif. Jadi bukan realis tuh enggak, tapi primitif. Itu dari kayu apa Pak bahannya? Mahoni Pak. Mahoni semua. Mahoni dari kayu mahoni. Oke, mantap. Berarti dari tahun 99 waktu itu sudah lulus dari ISI, kemudian berkecimpung langsung di perkayuan ya? Iya, langsung di perkayuan Pak. Sampai sekarang alhamdulillah kita dari tahun itu produksi terus Pak. Namun karena mengalami perkembangan baik dari permintaan pemesan,
perkembangan kebutuhan apa mungkin pemesan juga, Ya. juga perkembangan desain. Akhirnya kami saat ini produksi alat makan dari kayu, Wis, alat makan juga, dari kayu. ya juga Mantap. mebel, Juga mebel. sampai pintu rumah juga kita produksi. Pintu rumah. Jadi mulai dari krokodil tadi, Iya. terus kemudian pindah ke alat makan dari kayu. Furniture juga ada. Ya. Terus kemudian sampai ke furniture. Ya, pintu Pintu-pintu rumah ya Pak, juga, pintu ya. rumah. Bahkan tadi kita sebelum take video ini kita sempat cerita juga, ternyata dengan juga apa buat rumah knockdown juga Iya, Pak ya. iya, sampai rumah knockdown dari kayu Rumah kita knockdown. produksi. Ya, nanti saya boleh menampilkan gambarnya Pak, rumah seperti apa nanti ya. Bisa Pak. Oke, Bisa, siap, bisa. siap. Iya. Oke, mantap sekali. Ini ternyata apa ya? Di perkayuan yang dibuat banyak gitu ternyata Iya, ya, nggak cuma satu bidang aja teman-teman. Di samping itu alat kami dulu yang hanya menggunakan bak, sekarang kita sudah menggunakan peralatan yang menggunakan peralatan Modern. yang Oke. berbasis komputer kan. CNC berarti ya? CNC. Oh, mantap. Oke. Memang harus ngikutin perkembangan zaman ya. Betul, Pak. Ya, dulu Betul. pahat Iya. manual ya Iya. kan, sekarang pahatnya Sekarang yang muter ya Pak, CNC. Iya, keren. Oke Pak, terus nah ini nih pasti kan dalam usaha itu kan pasti ada naik turunnya Pak. Betul Ya Pak. kan? Iya, Nah, betul. pernah nggak mengalami apa ya kejadian yang benar-benar nggak enak lah waktu pas bisnis perkayuan ini, terutama pas COVID kemarin lah yang mungkin paling bisa diingat. Ada kejadian menarik apa Pak yang mungkin kita dan teman-teman bisa ambil hikmahnya di sini? Oh ya. Kalau untuk usaha kami Pak, sebenarnya yang paling berarti di pas bom Bali itu Pak, kami paling Pas bom Bali ya. Kalau Oke. COVID kemarin Bapak, kami kebetulan justru COVID kemarin kami tidak mengalami penurunan malah. COVID malah nggak ada ngalami Nggak penurunan mengalami ya? penurunan, karena kami Malah dapat berkah punya, ya? iya, maksud kami kebetulan dari waktu itu kan kita kan supplier sekarang Pak, supplier ke perusahaan ekspor. Supplier ke perusahaan Ke ekspor perusahaan ya. ekspor. Nah, Oke. perusahaan ekspor itu mereka kirim ke berbagai negara. Oh. Pas sebelum COVID 2019 kami bilang mendapatkan PO banyak Pak sebelum COVID. Oh. Nah, sampai kita kerjakan sampai tahun 2020 itu masih Pak, masih alhamdulillah PO-nya baru selesai tahun itu. 2020. Nah, cuma di akhir-akhir ini setelah mungkin karena pengaruh dari perang Ukraina termasuk di Ukraina lah ya. Itu justru malah kena Pak, kita kena gempanya. Setelah COVID malah sepi ya Pak? Iya, tapi Iya. alhamdulillah enggak, masih jalan Pak. Alhamdulillah masih jalan ya. Sekarang masih jalan. Oke. Berarti justru yang paling parah itu ketika bom Bali Pak ya? Iya, pas COVID kita Pas COVID, malah banyak-banyaknya Pak, banyak. banyak-banyaknya order dan itu mau nggak mau harus kita kerjakan walaupun pada masa waktu itu ada beberapa yang karena kebatasan nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh ketemu, ini kita juga berhati-hati Pak. Berhati-hati. Berhati-hati. Ya. Oke. Terus kalau sekarang Pak, produk yang menjadi produk unggulan Pak Nur ini apa Pak di Krokodil ini? Maksudnya yang menjadi best sellernya itu apa sekarang? Dan saya makan ikan. Oh, jadi yang jadi best seller itu apa Pak? Ya, Alat makan dari kayu. yang kan ada contohnya ya? model seperti ini Pak. Oh, ini ada Piring, gelas, ya, gelas dari kayu ya, teman-teman ini. Ada, Ya, nanti kita akan close up sih untuk gambarnya. ada centong, Ada centong. ini. Iya. Ini bisa digunakan beneran Pak berarti ya? Bisa. Bukan hanya sekedar hiasan berarti ya? Iya Pak, bisa digunakan. Oh, oke. Nah, teman-teman bisa digunakan nih ya. Tapi nanti kita lihat deh proses pembuatannya seperti apa, terus kemudian apa namanya? Nanti terutama finishingnya ya, kalau bisa diceritain Nah, pakainya apa ya. Jadi orang tahu karena ini kalau alat makan gini harusnya finishingnya khusus nih. Nggak boleh sembarangan kalau Iya, betul. mau dipakai beneran ya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal. Karena kan dia kontak dengan makanan ya, apalagi yang kayak gini nih kontak dengan cairan, dia harus yang finishingnya kita bilang apa, food grade ya, atau lebih kerennya lagi FDA approved ya. Ya, susah tuh nyari finishing FDA approved ya sekarang. Coba lihat deh. Oke, Manu. Iya. Berarti sekarang ini ya alat-alat makan ini Pak ya, mangkok begini. Dari kayu apa Pak biasanya?
Ini kayu jati Pak. Kayu jati Kayu ya. jati. Kami juga produksi laminasi bambu juga Pak. Oh, ada laminasi. Kita sekarang baru produksi laminasi bambu. Boleh nanti kita ambil gambarnya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Siap, siap. Itu laminasi bambu nanti end produk akhirnya jadi apa Pak? Itu nanti jadi piring Pak. Jadi piring. Iya, jadi piring kotak. Iya, bisa nampan. Bisa. Bambu itu juga menjadi ini ya, apa namanya, bahan baku alternatif untuk industri perkayuan ya Pak ya? Iya, betul Pak. Kan Iya. bahan baku kayu sendiri kita tahu lah susah sekali sekarang ya, apalagi untuk dapat kualitas yang baik itu selain susah, lama, juga yang paling pasti harganya mahal ya Pak ya. Iya. Ya kan, harganya mahal. Nah, ini ada beberapa bahan alternatif, salah satunya adalah bambu teman-teman. Bambu itu mungkin jarang ada orang olah karena mungkin agak jelimet sedikit ya Pak ya. Iya. Tapi begitu udah tahu prosesnya, udah tahu celahnya, orang kayaknya bukan lebih suka ya, itu bambu bisa menjadi alternatif yang baik untuk perkayuan ini. Gitu Pak ya? Iya. Oke. Pak Nur, nah awal perkenalan dengan lem Presto ini seperti apa Pak? Jenengan kan waktu ketemu kita ngobrol-ngobrol kan, Oh, langsung iya. bilang, wah Mas aku pakai lem Presto Mas. Ya, saya langsung gitu, wah ada kok. Maksudnya bangga sekali pakai lem Presto ya. Saya kaget loh kok, ini ada customer yang bisa bilang kayak gini tuh, wah keren sekali. Iya. Gimana Pak awal mulai dulu pakai Presto? Ya, waktu itu kita produksi patung buaya itu Pak. Dari patung buaya. Itu kan berarti kita 90-an. menggunakan itu menggunakan kaki, Mm-mm. kakinya kan laminasi dilem. Ya, Jadi tidak kayu utuh tuh, Iya, tapi dilem. Heeh. Nah, itu menggunakan lem Presto waktu itu. Dulu pakai jenis apa Nah, Pak? itu masih plastikan itu Pak. Plastikan? Iya, masih plastik itu. Oh, Dan kita belinya di Jogja enggak? Jogja, ya. Di sini belum. Oh. Patok itu belum ada yang jual. Ya, jadi sekelas aja sih teman-teman dulu. Presto ini kan kemasan botolan ini kan sebenarnya baru saja sih, mungkin baru ada 15 tahun yang lalu lah kurang lebih lah. Iya, iya. Sebelum itu memang kemasan kita tuh industrial semua ya Pak, karena Presto tuh berangkatnya dari industri. Jadi kita dulu memang fokusnya di industri, terus kemudian kesininya kita itu merasa bahwa ini kayaknya pengrajin-pengrajin di bawah ini juga butuh ini. Nah, akhirnya kita buatlah kemasan kecil-kecil kayak gini supaya juga pengrajin yang di bawah ini, yang di home industri ini juga bisa menjangkau produk kita. Nah, Pak Nur ini malah makanya dari tahun 90-an ya Pak ya. Iya. Dari kemasan sebelum kemasan ini dia, kemasan nenek moyangnya ini kan. Tapi cocok loh dengan model primitif ya kan, dengan lemnya juga mungkin yang primitif ya Pak. Ketemu deh gitu. Memang jodoh itu. Oke Pak Nur. Nah, tadi Presto jenengan ada ini nggak Pak? Ada kesan yang membekas nggak ketika pakai Presto? Oh, Kapanpun itu kira-kira ada kesan yang membekas nggak? iya, pernah Pak. Waktu itu kami membuat piring Pak. Piring, nampan, kemudian ada pot bunga itu Pak. Pot bunga. Nah itu kebetulan kami waktu itu cari lem Presto, kebetulan kami habis Pak. Kalau kami kan cari harus ke Jogja. Oh, Kami beli di yang merek lain Pak. Itu kami pas sampai di pembeli itu ternyata crack. oh, Jadi kami kena komplain Pak. ya ya. Kena komplain kemudian ya, wah ini masalahnya apa ini? Tadi itu wah, ternyata lemnya mahal Merek bukan lain, dari ya. merek lain, ternyata bukan dari Presto. Kemudian kami beli lem Presto lagi, kemudian hari kami disuruh membuat ulang Pak itu. Oh, disuruh buat Iya, ulang. disuruh ganti. Disuruh ganti. Akhirnya ganti dengan lem Presto, ada komplain nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada, Nggak ada ya. Wah, Alhamdulillah nggak ada. Itu kita ganti, alhamdulillah aman Pak. Alhamdulillah, mantap ini teman-teman ya. Ternyata begitu ya. Memang lem ini agak tricky ya. Jadi kalau misalnya kita tahu kualitas lem baik atau enggak itu sebenarnya bukan pada saat prosesnya, tapi pada saat justru deliverynya Pak ya. Ketika sampai itu, jadi ketika sampai itu memang rawan akan komplain ya Pak. Itu benar-benar kualitas lem itu diuji. Jadi kalau lemnya kurang baik, ya sebenarnya bukan lem aja sih, cuman lem itu salah satu faktor utama sih. Kalau kurang baik, dia akan membuat masalah di produk itu, gitu ya Pak ya? Iya. Oke, ini sebelum kita pamit nih, kira-kira ada kesan dan pesan nggak Pak untuk teman-teman seprofesi yang di luar sana Pak, yang sama berkecimpung di dunia perkayuannya?
kira-kira ada pesan dan kesan, terutama pesan ya Pak ya, yang bisa disampaikan ke teman-teman ini Pak. Gimana Pak? Untuk lem Presto Pak. Semuanya sih, nggak hanya Semuanya. lem Presto Oh, ya. iya. Semuanya sih. Ya pesan saya ya mungkin untuk produk lem Presto untuk saya selalu jaga kualitas Pak. Oh iya, jaga kualitas. Siap, insya Allah. Karena saya juga merasakan sendiri emang lem Presto sudah jaga kualitas dari tahun udah lama waktu kita Udah lama, ya. Sekarang alhamdulillah masih masih konsisten, Ya. masih bagus kualitasnya. Mungkin untuk teman-teman yang di luaran sana mungkin profesi dengan saya, ya silahkan gunakan lem Presto. Kami sudah membuktikan cukup luar biasa, mantap ya. Wah ini langsung mantap gitu Pak ya. Mantap, ya, Presto. ya, udah lama ya. Jadi Oh. ada lem yang digunakan untuk juga kan, untuk lem yang kayu basah juga Ada, namanya lem poliuretan. Nanti bisa dicek informasinya sih. Ada memang khusus untuk kayu yang kadar airnya tinggi, namanya jenisnya lem poliuretan. Oh. Presto juga ada sih sebenarnya. Ya. Ada. Itu luar biasa Pak, mungkin gitu. Pak yang lain nggak disediakan untuk produk yang itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Nur atas waktunya. Ya, Terima kasih, semoga usahanya semakin berkah dan lancar ya Pak Nur. Amin. Dan Ya, saya amin, Pak. benar-benar terima kasih, kami dari Poli Jambi juga terima kasih Bapak sudah percaya dengan menggunakan produk dari kami ya, Lem Presto. Dan ini juga ada sedikit peroleh dari kami juga. Terima kasih Pak. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Nur dari Propadalat ya Pak ya. Teman-teman tadi udah tahu asal muasalnya Propadalat seperti apa. Terus kemudian kita tadi ada tour ke workshopnya, dia lagi buat apa. Kemudian tadi ada beberapa kisah ketika dia sedang menghadapi masalah di begitu malah di Bom Bali ya, dan juga malah mendapat berkah ketika COVID ya Pak ya. Tapi justru pasca COVID ya. Iya, yang berat nih. Ya. Dan tadi pesan dari Pak Nur untuk teman-teman di sana langsung ini silakan coba aja lem Prestonya karena lem itu harus dicoba dan dikagak padat ya Pak ya. Iya, Pak ya. betul ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi. Sampai jumpa di narasumber-narasumber lainnya yang akan menginspirasi teman-teman semua. Sahabat Inspirasi Presto.